Ya, udah santai, santai Bu, santai. Pengukuhan tim relawan pemenangan sehati Dr. Hamartoni, Kecamatan Kotobi Selatan, calon Bupati Lampung Utara 2025-2030. Bismillahirrahmanirrahim, dengan senantiasa memohon bimbingan dan petunjuk Allah SWT. Pada hari ini, Minggu tanggal 11 bulan Agustus 2024, saya Dr. Hamartoni, calon Bupati Lampung Utara 2025-2030, mengukuhkan dengan resmi tim relawan pemenangan sehati Kecamatan Kotobi Selatan Dr. Hamartoni sebagai calon Bupati Lampung Utara 2025-2030. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati dan meridai perjuangan kita dalam mewujudkan Kabupaten Lampung Utara yang maju menuju Indonesia Emas. Terima kasih. Bupati Hamartoni, Bupati Bupati Hamartoni. Saya izin beberapa jam bicara, mungkin sekitar 4 jam lah. Ya pulangnya ngibel-ngibel pulangnya. Bu Ustazah, tadi ada prolog disampaikan oleh Adinda Samsi Eka Putra. Kira-kira ngerti nggak? Ngerti ya? Kalau melihat penampakan Adinda Samsi Eka Putra ini, kumisnya melintang ke kiri, melintang ke kanan. Mudah-mudahan hatinya agak ke kiri ke kanan ya. Karena sudah sehati. Ya budaya, kalau misalnya hati ke kiri ke kanan, itu sudah ada janji loh. Poster itu. Ya kan sudah ada ya. Ya, kemudian nanti saya berbagi waktu dengan Ustazah Nur Aini. Kemudian setelah itu nanti kita melaksanakan kegiatan yang lain. Ada berapa titik lagi yang harus kami kunjungi. Kemudian yang kedua, Pemanda Firmansyah, tadi saya agak terlambat ini. Seharusnya jam 8 sudah di Bandara Kota Bumi. Tapi ya namanya perjalanan itu kan memang semuanya ngaturkan Yang Maha Kuasa ya Ustaz ya. Tas saya itu ketinggalan di Haji Menah. Saya sudah sampai di jalan tol di rest area. Tekanjat kalau bahasa Belanda gitu. Tas saya ketinggalan, muter lagi ke Gunung Sugih Bu Ustaz. Muter lagi terus sampai akhirnya ketinggalan. Alhamdulillah masih ada dan dipulangkan gitu kan. Makanya sampai sini jam 10 kurang itu. Mohon maaf Pemanda ya, bukan maksud saya untuk mengabaikan kedatangan kami hari ini, tapi ini memang sudah jalan Tuhan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabib pun. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Pemanda kami Firmansyah Sunan Raja Medan. Ini Bu Ustaz dapat gelar Sunan itu potong kebo, potong sapi, kambing, ayam, untung semut aja nggak dipotong ya. Yang kami hormati Samsi Eka Putra yang tadi baru membacakan sikap, pernyataan sikap. Kemudian yang kami hormati Tuan Pangeran Andrika. Andrika ini Ibu sekalian, ini adik. Jadi neneknya itu adik datuk saya. Tinggalnya di Bandar Putih. Ada lagi tinggal di Waikunang. Jadi kami memang satu keluarga. Dulu waktu kecil sama dia ada tangga gitu. Ini kira, nggak usah diingat-ingat gini. Saya kita rembut aja. Yang kami hormati Pak Ustadz, Pak Imam Tauhid. Oh iya, maaf. Makasih doanya Pak Ustadz. Biasanya kalau Pak Ustadz itu Pak di belakang. Kemudian tuan rumah Pak Jenal. Yang kami hormati. Terima kasih Pak Jenal, hari ini sudah diberikan tempat ya. Kemudian yang kami hormati Adinda Dr. Suwardi yang baru datang. Beliau ini sekretaris Partai PAN. Bukan Panselan, PAN. Partai Amanat Nasional. Yang insya Allah salah satu partai politik yang mengusung kita. Tepuk tangan dulu Pak.
beliau yang sampai sekarang tetap istiqomah Pak Bu Ustazah untuk mengusung kita bersama beberapa partai yang lain. Kemudian yang kami hormati Akenda Sailun, tokoh pemuda Lampung Utara, aktivis organisasi pemuda. Bapak sekalian, saya hadir bersama rombongan, ada satu kompi datang, tapi yang datang banyak megol-megol. Megol-megol ini termasuk curang, kalau dekat mau datang gitu. Tapi kalau jauh mikir-mikir. Kalau kita ajak ke Tanjung Raja mikir-mikir, ajak pedam gitu. Tadi ada istri saya sudah dikenalkan, yang Dokter Mary Farida, orang Kertabumi UD. Kemarin saya ke sana, satu Masya Allah, luar biasa muda. Kemudian ada Adinda saya, Ansori Sabah, yang tadi sudah disebutkan selalu mendampingi saya. Dan yang kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustazah Nur Aini, yang insya Allah nanti berbagi waktu, mungkin 3 jam aja. Sampai Isa bawa bekal ya kawan. Kemudian ibu-ibu warga dusun Sukamaju, Desa Bandar Putih, terutama tim relawan, tim Srikandi, tim Bunda Sahati, serta seluruh warga masyarakat yang hadir pada hari ini, tokoh masyarakat, tokoh adat dan sekitarnya. Bersyukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT pada hari ini kita masih melaksanakan kegiatan-kegiatan politik di wilayah Lampung Utara. Alhamdulillah kegiatan itu Allah ridho. Makanya hari ini kita sehat, dapat memenuhi undangan Sohibul Hajat, terutama pada koordinator kecamatan Kotomi Selatan. Karena saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman koordinator kecamatan Kotomi Selatan yang sudah memberikan tempat bagi kami untuk hadir dan menghadirkan para relawan, ibu-ibu dan seluruh masyarakat yang ada di Bandar Putih. Kemudian terima kasih tak terhingga juga kepada seluruh tokoh adat yang tadi telah menyematkan simbol-simbol adat kepada kami untuk masuk ke dalam sesat. Ibu ngerti sesat? Sesat itu bukan jalan menyimpang. Sesat itu dalam istilah Lampung itu ada suatu tempat yang dihormati untuk pertemuan tokoh-tokoh adat. Kalau dibilang, yuk mari kita ke sesat dulu, bukan berarti menyimpang jalan Bu ya. Kalau ada Pak Samsi ngomong, ayo kita ke sesat dulu. Itu artinya mengajak suatu tempat untuk pertemuan. Di dalam istilah Lampung itu sesat. Kemudian yang selanjutnya sekalian, kalau bicara profil tadi Pak Manda Firman sudah menjelaskan, jadi saya tidak perlu menjelaskan. Saya hadir di sini sebagai bentuk silaturahmi keluarga. Di awal saya sudah mengatakan keluarga saya salah satunya ada di Bandar Putih. Oleh karena itu saya harus menyapa ibu-ibu yang dulu belum kenal. Alhamdulillah sekarang insya Allah kenal. Yang dulu belum tahu, insya Allah sekarang tahu. Sehingga nanti pada saat proses politik tepat pada waktunya, tidak salah pilih untuk menentukan masa depan Lampung Utara ke depan. 5 tahun, 1 periode. Sehingga nanti mudah-mudahan bisa melihat apa yang dibicarakan oleh calon, kemudian apa yang dibicarakan oleh calon yang lain, sehingga nanti bisa membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu perlu saya menyampaikan cara pandang politik mengelola pemerintah Lampung Utara ke depan untuk kemaslahatan umat, untuk kesejahteraan umat, untuk perubahan Lampung Utara ke depan. Inilah perlu kita bertatap muka walaupun dengan keadaan bersahaja. Itu kenapa saya minta kepada pamong, aparat desa, apakah ketua lingkungan, apakah itu lurah, apa itu camat, tolong para pamong buka pintu, saya mau bersilaturahmi dengan warga. Jadi tidak ada hal-hal yang negatif atau tidak mengajak keburukan. Justru saya menyampaikan hal-hal untuk kebaikan bagi umat.
pada saat nanti mau milih dan tidak memilih itu adalah hak masyarakat. Tapi berikanlah kesempatan semua calon untuk bicara di hadapan masyarakat, sehingga masyarakat bisa menilai kelayakan calon dari satu dengan yang lainnya. Itulah gunanya kita bersahaja dalam tempat yang sederhana ini, bertatap muka dalam forum silaturahmi keluarga. Oleh karena itu saya berharap kepada Pak Among, apakah ketua lingkungan, kepala desa atau camat, mohon maklum kalau saya di sini bertemu dengan warga bukan untuk memprovokasi family, tapi untuk menjelaskan hak-hak masyarakat di dalam kehidupan berpolitik. Jadi oleh karena itu, bundaku semua, ayahandaku, hari ini bukan hanya sekedar bicara tentang silaturahmi, tapi juga saya membekali masalah-masalah politik. Ini namanya pendidikan politik. Karena masyarakat berhak untuk menerima apa yang menjadi kewajiban pemerintah kepada masyarakat. Bunda nyambung nggak? Oh yang kedua enggak? Nyambung ya Bunda ya? Saya memang bicara begini Bunda, nggak meletup-meletup, nanti meletup-meletup itu Bu Ustazah nanti lompat-lompat nanti. Siap-siap aja ya. Karena saya memang latar belakang birokrat, latar belakang pejabat, memang gaya saya begini, style segini. Beda kalau gaya-gaya ustazah atau gaya-gaya orator itu. Jadi mohon maklum ya, saya nggak melompat-lompat naik ke meja, bukan. Karena saya bukan artis ya, saya turun sana lagi bukan, karena saya bukan pesulap gitu. Bukan juga pedagang obat yang mengeluarkan ular gitu. Tiba-tiba ya, bukan. Ya tapi beginilah keadaan sebenarnya. Mau pilih silakan, nggak mau pilih terlalu. Tahu Bu siapa yang menciptakan lagu itu? Siapa? Hah? Oma? Bukan Oma Opa. Ini penggemar Oma Irama semua nih Ustaz ya. Luar biasa. Bukan penggemar Elvi Sukaisi ya. Ya, samalah kira-kira itu. Kemudian tadi saya masuk ke sini melihat kondisi alam sekitarnya. Masya Allah, masyarakat di sini Pamanda sejahtera semua. Kiri kanan budidaya tanaman singkong. Ada yang sudah dicabut, ada yang terbentang pupuk di sana sini. Kemudian jalan bagus, ya kan? Bagus kan? Protes. Memang sengaja Pak Mandani menempatkan kami pertemuannya di sini. Ya. Supaya melihat betul kondisi jalan ini. Ini termasuk kecurangan. Nah, ngomong curang bukan saya Pak Manda, masyarakat ini. Di mana-mana juga begitu, antara Korcam, kadesnya menawarkan tempat pertemuan yang tempat yang rusak-rusak lah gitu kan, yang hancur-hancur gitu. Ada yang berkeluh kesah, Pak Ahmad ini sudah 15 tahun belum dibangun, 12 tahun belum dibangun. Terus sekali apa yang baru diukur? Alhamdulillah sudah diukur kan, yang lain belum diukur. Nah, karena sejahtera masyarakat di sini, ya saya tidak perlu mengasih apa-apa lagi kalau gitu. Sudah selesai semua, jalan bagus, tanaman singkong bagus. Nah, untuk soal tanaman singkong ataupun ubi kayu, ini saya menghadirkan adinda saya Ansori Sahabat. Beliau ini pengusaha, banyak sekali usaha, di antara usaha pertanian. Nanti juga bisa bekerjasama dengan pemerintah. Untuk tanaman singkong yang profesinya ada di masyarakat sini, memang saya mendengar keluh kesah harga yang fluktuatif, kadang naik, kadang turun kan. Alasan rafaksi, alasan kotoran, kadar air dan sebagainya. Insya Allah Bunda, saya janji akan kita stabilkan harga minimalnya, ya, sehingga nanti masyarakat terjamin harga minimal itu menjadi ketentuan yang tidak bisa dilanggar. Artinya kita ada kesepakatan dengan pengusaha, ada kesepakatan dengan masyarakat petani, dengan pemerintah, ya, namanya tripartit, 3 kelompok kerjasama ini. Insya Allah Bunda, karena apa yang kita lakukan ini pernah saya alami beberapa waktu lalu. Pada waktu itu bicara tentang jagung,
jagung oleh Pak Gubernur. Dulu ada namanya harga minimal jagung, sehingga masyarakat merasa terbantu. Ya inilah gunanya pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Yang berikutnya benar tidak kalah penting, kenapa saya maju ke Pilkada Lampung Utara. Karena saya ingin mengabdi selama 35 tahun saya bekerja di pemerintah daerah, baik Lampung Utara maupun provinsi. Pada saat ini sekarang saya harus mengabdi kepada masyarakat. Karena panggilan, karena tuntutan, karena keinginan, saya menyatakan dengan keluarga Bismillah. Ya, insya Allah dengan Bismillah Allah ridho. Dan pada saat nanti saya diberikan amanah untuk melaksanakan amanah masyarakat 5 tahun ke depan, saya akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas ini. Ya, sekali lagi saya akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas ini. Sehingga saya melaksanakan konsep kerja. Salah satu yang akan saya benahi itu tadi masalah pelayanan. Ya Bunda ya, pelayanan pemerintah pusat ke daerah. Kemarin saya ke Tanjung Beringin, Tanjung Raja, jauh tempatnya itu. Makanya istri saya nggak mau nanya dulu kemana Pak hari ini. Jauh, enggak. Udah. Kalau ke Kota Bumi Selatan, ya maulah gitu. Jadi di sana itu masyarakat ngeluh karena pelayanan oleh aparat yang timpang. Contoh Bunda, misal tentang PKH. Dapat PKH? Mereka bilang ada yang mampu dapat, yang tidak mampu meratap katanya. Ini jangan kamu tak begitu masalah keinginan migol-migol aja. Saking sulit dapat terbang jebaknya. Itu baru bentuk PKH. Dan di mana-mana saya mendengarkan itu keluhan itu. Ya, belum lagi bicara tentang rumah bedah, apa bedah rumah. Nah, itu juga dikeluhkan, Pak, kenapa di tangga saya itu dapat bedah rumah kami enggak? Ya, nah, sabar ya. Yang lainnya misalnya Sandes, tahu Sandes? Sanitasi desa, misalnya tentang fasilitas umum, tentang MCK. Kemarin di sana tuh dikeluhkan, Bu, Pak, kami nggak dapat Sandes. Jadi pada waktu mereka BAB itu sembarang tempat. Nah ini ada program pemerintah untuk diberikan kepada daerah. Tapi saya bilang sama mereka, pemerintah daerah harus memiliki kegiatan serupa namanya pendampingan. Jadi nanti manakala desa-desa yang belum dapat Sandes fasilitas umum termasuk air, itu akan diberikan oleh pemerintah daerah. Kemudian BPJS, sudah dapat semua BPJS ya? Sudah ya? Hah? Ya kalau sudah nggak usah dibicarakan lagi, kalau sudah belum maksudnya. Hah? Yang belum dapat biasanya juga masalah lo. Itu biasanya kan tiap tahun. Soal BPJS itu sekalian memang ini adalah kewajiban pemerintah untuk mendata masyarakat yang belum difasilitasi. Saya sering ngomong keserimpet ya. Karena sudah banyak omong-omong. Difasilitasi untuk kiranya masyarakat suatu saat ini dapat fasilitas BPJS kesehatan. Ya Bunda ya. Belum lagi kalau bicara infrastruktur, bicara pendidikan dan sebagainya, sudah saya bicarakan semua. Saya ambil poin-poinnya ya. Insya Allah Bunda, untuk anak-anak kita yang tidak mampu orang tuanya, tapi anaknya memiliki bakat untuk sekolah, kita berikan beasiswa nanti. Beasiswa pendidikan, ya. Insya Allah, saya sudah jadi kemana-mana. Kalau bilang mereka bisa nggak, insya Allah bisa. Karena saya sudah punya pengalaman waktu di provinsi, itu memberikan fasilitas pendidikan kepada anak-anak petani yang tidak mampu, tapi anaknya memiliki bakat untuk melaksanakan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian masa kesehatan, kalau misalnya di sini puskesmasan jauh segala macam, nanti kita datangkan puskesmas yang mider-mider. Kalau kesehatan provinsi bisa membuat namanya program rumah sakit keliling, kita bikin namanya puskesmas mider. Itu yang menghampiri masyarakat, jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke puskesmas karena jarak tempuh waktu tempuhnya. Tapi kita nanti datangkan puskesmas itu yang keliling, ada armada, ada peralatan, ada dokter, ada
perawat, dan ada sopir. Kalau nggak sopir, nggak dapat apa? Ada sopir. Dan itu jadi saya. Belum lagi persoalan infrastruktur. Jadi Pak Mamanda, kalau di sini sudah bagus, ya nggak usah lagi dong. Yang belum bagus nanti kita perbaiki. Tapi saya ingin pesan kepada Pak Mamanda nanti sama aparat desa, baik desa, kepala desa maupun camat, itu kan bicara masalah perencanaan itu kan ada mekanismenya, ada aturannya ya, ada tahapannya. Itu nanti sama Pak Kades. Bisa langsung nanti setelah Pak Kades menyampaikan ke pemerintah daerah, bisa juga melalui Pak Camat. Yang penting Bunda, karena statement pernyataan tadi kita sudah sehati. Tahu arti sehati? Apa? Woi, mantap. Kita kasih mobil. Nanti mobil-mobilan ya. Karena sudah sehati, saya berharap banyak semua warga masyarakat hadir ini tidak boleh lagi pindah ke lain. Kalau sudah tidak boleh pindah ke lain hati, kita harus hari ini sehati, besok, minggu depan, bulan depan, tanggal 27 November 2004. Nah, itu nama sehati. Jadi optimal saya sepakat tadi kalau ada yang mencatat sama ini juga dicatat ya. Ya, tadi disebut siap memenangkan. Adalah lebih baik Pak Korca pasang target di sini 80% minimal gitu ya. Jangan 100%. Kalau 100% kan zaman Orde Baru dulu kan. Selamat datang di desa 100% Golkar. Ya, nggak boleh lagi. Tapi kalau kita target 30%, wajar-wajar aja. Yang sisanya buat kawan-kawan kita yang lain misalnya. Itu ya. Jadi saya berpesan pada Korca, insya Allah ada bonus nih, Korca. Nanti ada bonusnya ya. Kalau 80% gimana? Mudah-mudahan nanti kita sandingkan dengan yang lain mana yang menjadi juaranya di tiap-tiap desa ya, Pak Manda ya. Budaku semua, saya sudah dilirik sama Ustazah. Bagian saya mana Pak Marani? Nah, bagian saya tuh nanti bagian Ustazah itu nanti kita kasih waktu 3 jam lah, teman-teman. Sampai dengan waktu zuhur. Terima kasih kepada sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan. Mudah-mudahan acara ini penuh dengan keberkahan. Amin. Kita semua sehat. Amin. Banyak rezeki. Amin. Dan kita tetap istiqomah. Amin. Billahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bupati, Bupati, yang di belakang sana masih ada orangnya? Bupati, tangannya, Bupati. Tadi kan sudah saya bilang di awal sebelum Pak Martoni dan rombongan datang, kalau kita nggak semangat, ada yang memvideokan kita, dipiralkan Bandar Putih Kota Selatan cemen, kata Dora. Kita ulangi lagi ya, Bupati, Pak Martoni, Bupati, Pak Martoni. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Ustazah Nora ini untuk dapat menyampaikan sambutan beliau ini. Flora Tona ya. Oke. 1 2 3 cheese, 1 2 3 cheese, 1 2 3 cheese. Baik, terima kasih. Satu.